Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan di kesempatan sore hari ini mengenai pengurusan jenazah, yang mana semua di antara kita akan mengalami masa-masa yang seperti ini, menjadi jenazah. Dan hendaknya kita yang masih hidup memahami bagaimana cara pengurusan jenazah yang baik, yang sempurna, agar kita mendapatkan keutamaan serta rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, Nabi mengatakan, barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia menyembunyikan aib-aib yang ada dari jenazah yang dia mandikan, maka akan diampuni 40 dosa besarnya. Maka akan diampuni 40 dosa besarnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, akan diampuni dosa-dosa orang yang memandikan, yang menutup aib yang ada pada jenazah tersebut, diampuni dosanya seperti terlahir kembali dari perut ibunya. Seperti terlahir kembali dari perut ibunya. Ini menunjukkan keutamaan kepada kita semua, keutamaan mengurusi atau memandikan jenazah. Maka penting kita semua mengetahui sifat-sifat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, sifatnya adalah harus sejenis dengan mayit. Jika mayitnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Jika mayitnya laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Ya, jadi jika mayitnya laki-laki, yang memandikan juga laki-laki. Kecuali jika mayitnya berusia di bawah 7 tahun, maka boleh beda jenis. Boleh laki-laki memandikannya, boleh perempuan memandikannya kalau di bawah umur usia 7 tahun. Jadi ketika umurnya sudah dewasa, terutama sudah baligh, maka mayit tersebut dimandikan oleh yang sejenis. Kemudian sifat orang yang memandikan adalah hendaknya memenuhi persyaratan. Yang memandikan dianjurkan yang muslim, beragama Islam. Yang memandikan dianjurkan yang berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak dibolehkan memandikan jenazah. Dan juga sifat orang yang memandikan, hendaknya yang memandikan adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, terutama orang yang mendapatkan wasiat dari mayit sebelum meninggalnya. Jadi orang yang mendapatkan wasiat, yang berilmu, itulah yang paling berhak memandikan. Maka kalaulah tidak ada wasiat, maka yang memandikan adalah bapaknya. Atau kalau anak perempuan, ibunya. Kemudian kakeknya. Kalau anak perempuan, neneknya. Atau saudara-saudara dari karib kerabatnya terdekat. Kemudian sifat orang yang memandikan hendaklah orang yang soleh. Maksudnya adalah karena orang yang soleh, orang yang mudah atau pandai menutup aib mayat.
Yang mana terkadang ketika memandikan kita mendapati aib, cacat, kekurangan pada mayat, dan orang soleh itu biasanya paling bisa menutupnya. Maka dianjurkan yang memandikan adalah laki-laki atau perempuan yang soleh. Kemudian dianjurkan berikutnya, orang yang memandikan tidak melihat aurat mayat. Tidak melihat auratnya. Dia membersihkan bagian aurat di balik kain, tidak melihatnya. Jadi hendaknya jangan melihat aurat mayat. Yang memandikan tidak boleh melihat aurat mayat. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lututnya. Kalau perempuan, ada yang mengatakan dari bagian dadanya sampai ke kakinya, aurat besarnya. Adapun yang biasa tampak boleh dilihat, misalnya tangan, kaki, kemudian lehernya, rambutnya yang biasa tampak boleh dilihat. Tapi bagian aurat yang tidak biasa tampak, maka hendaknya seseorang menjaga pandangannya. Kemudian sifat orang yang memandikan adalah hendaknya memakai sarung tangan atau telapak tangannya dibungkus dengan kain ketika menggosok-gosok bagian aurat. Dan ini hukumnya, kata para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib menggosok bagian aurat dengan sarung tangan atau melapisi telapak tangan dengan kain. Kemudian dianjurkan yang memandikan jenazah, setelah memandikan jenazah dianjurkan, disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Maka ini beberapa sifat orang yang memandikan. Dan kita langsung pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang persiapan memandikan, dan tersisa sebuah pembahasan, yaitu tata cara atau urutan memandikan mayat. Urutan memandikan mayit atau mayat yang baik dan sempurna agar tercapai kesempurnaan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, sebelum seseorang memandikan jenazah, yang perlu dia pikirkan adalah apakah jenazah tersebut layak untuk dimandikan atau tidak. Misal, ada jenazah mati karena kebakaran. Semua tubuhnya hangus terbakar. Maka jenazah yang seperti ini, kata para ulama, tidak layak untuk dimandikan. Maka cukup untuk ditayamum saja. Maka cukup untuk ditayamum saja. Begitu juga kalau jenazah sudah membusuk, tidak perlu untuk dimandikan, cukup ditayamum saja. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum memandikan. Melihat kelayakan jenazah, pantas tidak atau bisa tidak jenazah itu dimandikan atau tidaknya. Kemudian urutan-urutan memandikan mayat adalah mayat itu diletakkan, disiapkan ruangan yang tertutup. Mayat disiapkan untuknya ruang pemandian yang tertutup. Dan disunnahkan ruangan pemandian itu ada atapnya. Jadi dianjurkan sekali ruangan pemandian itu ada atapnya, agar benar-benar terjaga dari pandangan
orang-orang yang tidak membutuhkannya. Dari pandangan orang-orang yang tidak memandangnya. Dari orang-orang yang tidak memandikannya. Kemudian berikutnya yang kedua, hendaknya yang hadir dalam memandikan jenazah hanya orang-orang yang memandikannya saja. Jadi usahakan yang hadir adalah orang-orang yang hanya memandikannya saja. Adapun orang-orang yang tidak memandikan, maka diharapkan tidak ikut masuk ke tempat pemandian jenazah. Diharapkan tidak ikut masuk di tempat pemandian jenazah, dia tunggu di luar. Kemudian yang ketiga, mayat itu diletakkan di atas dipan pemandian. Diletakkan di atas dipan pemandian sambil dilemaskan bagian tangan dan kakinya. Sambil dilemaskan bagian tangan dan kakinya. Dan cara melemaskan yaitu dengan cara merentangkan, ditekuk, direntangkan, ditekuk sampai lemas. Begitu juga kakinya. Direntangkan, ditekuk, direntangkan, ditekuk sampai bagian kaki dan tangannya lemas. Kemudian yang keempat, setelah lemas kaki dan tangannya, barulah jenazah itu dicopot pakaiannya. Dicopot pakaiannya. Jika susah mencopotnya, boleh digunting. Boleh digunting. Kalau memang susah mencopot pakaian mayat, digunting saja. Tetapi usahakan tidak digunting. Karena mubazir. Mungkin pakaiannya masih baru, masih bagus. Sayang kalau dicopot. Sayang kalau digunting cara melepaskannya. Yang akhirnya pakaian itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalaulah memang susah melepaskannya, maka boleh seseorang mengguntingnya. Kemudian yang kelima, ketika dilepaskan pakaiannya, ditutup auratnya, dimakruhkan orang yang memandikan untuk memandang tanpa keperluan. Dimakruhkan orang yang memandikan memandang jenazah tanpa keperluan. Dan diharamkan melihat bagian auratnya. Dan diharamkan melihat bagian auratnya. Kemudian yang keenam, jikalah mayat itu putus bagian anggota tubuhnya, mungkin putus tangannya, putus kakinya, putus telinganya, maka terlebih dahulu disambung. Terlebih dahulu disambung yang terpotong itu dengan dijahit atau diikat dengan tali satu dengan yang lainnya. Jadi diikat sebelum dimandikan. Maka boleh ya menjahit mayat. Boleh menjahitnya. Misal ada mayat itu luka besar, ada luka menganga, mungkin karena kena senjata tajam, terkena pisau, terkena pedang. Boleh untuk dijahit terlebih dahulu sebelum dimandikan, dalam rangka memperindah bentuk mayit. Dalam rangka memperindah bentuk mayit. Karena ada ucapan para sahabat bahwasanya uruslah mayit itu sebagaimana mengurus pengantin kalian. Uruslah mayit itu, kata para sahabat, seperti mengurus pengantin kalian. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, diperbaiki. Entah itu jelek karena lukanya atau yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh, tahapan dari memandikan ini, mulailah dia memasang niat
membaca bismillah, memasang niat membaca bismillah, masuklah pada tahapan pemandian pertama, yaitu yang kedelapan, membersihkan najis-najisnya. Jadi tahapan yang kedelapan, setelah tahapan ketujuh tadi berniat basmalah, yang kedelapan adalah menghilangkan najis. Najis dihilangkan dengan cara mengangkat punggung mayat, kemudian diurut bagian perutnya. Diurut bagian perutnya, setelah diangkat bagian punggungnya. Diurut perutnya sampai kira-kira cukup untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ingin keluar. Ketika keluar kotoran itu disiram dengan air dengan jumlah yang agak banyak agar mengurangi kadar bau yang keluar dari perut mayit. Agar mengurangi kadar bau kotoran yang keluar dari perut mayit. Setelah keluar kotoran dari perutnya dengan cara ditekan, barulah diistinja, dicebok, dibersihkan najisnya sampai benar-benar bersih. Kemudian setelah benar-benar bersih, barulah masuk ke tahapan yang ke-9. Tahapan yang ke-9 adalah membersihkan gigi, lubang hidung dan lubang telinga mayit. Membersihkan gigi, lubang hidungnya, lubang telinganya si mayit dibersihkan dengan potongan-potongan kain yang kurang lebihnya selebar telapak tangannya yang berwarna putih. Setelah dibersihkan lubang-lubangnya, lubang hidungnya, lubang giginya, lubang telinganya, juga dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Apakah kukunya dipotong jika panjang? Jawabnya boleh dipotong. Boleh dipotong kalau dia ingin memotongnya, tetapi potongannya dimasukkan ke kapan, ikut dikuburkan. Bolehkah bulu ketiaknya dipotong? Silahkan dipotong, boleh. Bolehkah kumisnya dipotong? Boleh dipotong. Tetapi potongannya dimasukkan ke kafan dan dikuburkan bersama mayit. Ini pendapat yang paling kuat dari silang pendapat. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak perlu dipotong, cukup dibersihkan saja. Tapi kalau dia ingin tidak dipotong juga silahkan. Kalau ingin dipotong, insya Allah itu lebih utama. Kalau dipotong, insya Allah itu lebih utama. Setelah dibersihkan semua kotoran yang ada di tubuh mayit, barulah masuk ke tahapan yang ke-10. Tahapan yang ke-10 adalah diwudukkan, membaca bismillah, diwudukkan mayat itu. Diwudukkan seperti wuduk orang yang hendak sholat. Diwudukkan seperti wudhu orang yang hendak sholat. Ketika berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut dan lubang hidung, caranya adalah ada dua. Yang pertama caranya menggunakan kain basah. Yang kedua caranya kepala dimerengkan ke kanan. Kepala dimiringkan ke kanan dan telapak tangan orang yang mewudukkan yang terisi air, memasukkan air itu ke dalam mulut dan lubang hidungnya walaupun jumlahnya hanya sedikit. Itu cara yang kedua. Jadi boleh dua cara. Boleh dengan kain basah
Atau cara yang kedua, langsung menggunakan air, dimasukkan ke mulut dan ke hidung walaupun cuma sedikit, tapi dimiringkan kepalanya ke kanan. Dimiringkan. Karena kalau tidak dimiringkan, air yang di telapak tangan tadi ikut masuk ke mulutnya dan tidak bisa dikeluarkan lagi, susah. Maka supaya mudah dikeluarkan, dimiringkan. Ini cara yang mewudukkan kalau kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Setelah diwudukkan sempurna, mayat sudah suci, diwudukkan, tahapan yang ke-11, kepala mayit dibasuh dengan air sabun. Dibasuh dengan air sabun atau dibasuh dengan air bidara yang berbusa. Jadi dibasuh dengan air bidara yang berbusa atau dibasuh dengan air sabun. Setelah membasuh bagian kepala dengan sabun, wajahnya disabun, rambutnya disabun, kalau perlu rambutnya disampung, barulah dia membasuh tubuh kanan bagian depan dengan sabun sampai ujung kakinya. Kemudian membasuh bagian depan sebelah kiri dengan air sabun sambil digosok-gosok sampai ujung kakinya. Kemudian dibasuh bagian belakang sebelah kanan dengan air sabun sambil digosok-gosok. Kemudian dibasuh lagi dengan air sabun bagian belakang sebelah kiri. Berarti telah sempurna sabun mengenai seluruh tubuh. Setelah sempurna sabun mengenai seluruh tubuh, maka tahap yang ke-12 adalah membilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih mulai dari kepala, kemudian dibilas dari sebelah kanan, selesai sebelah kanan dibilas sebelah kirinya. Selesai dibilas, kata para ulama, itulah yang disebut dengan sekali mandi. Itulah yang disebut dengan sekali mandi. Jadi setelah dibilas dengan air bersih, itulah yang disebut dengan sekali mandi. Dan dimakruhkan oleh sebagian ulama kalau cuma sekali mandi. Maka dianjurkan, disunnahkan mandinya itu 3 kali. Maka dibilas dengan air bersih kedua kalinya, seluruh tubuhnya. Maka jadilah 2 kali mandi. Kemudian dibilas lagi dengan air bersih bercampur kapur barus, maka jadilah dia 3 kali mandi. Begitulah cara memandikan jenazah kalau ingin memandikan 3 kali. Kalau ingin memandikan 3 kali. Setelah itu, setelah selesai memandikan 3 kali, sudah dibersihkan, maka sebelum dikeringkan, dihandukkan, hendaknya lubang dubur dites dengan kain putih. Apakah lubang dubur itu tadi benar-benar tidak mengeluarkan najis lagi atau masih mengeluarkan? Dites dengan kain yang mungkin selebar 2 telapak tangan yang berwarna putih. Kalau masih kotor bagian duburnya, maka dibilas lagi. Dibilas lagi sampai bersih bagian duburnya. Setelah benar-benar sudah diperiksa bersih, barulah tahapan berikutnya adalah dihandukkan, dikeringkan. Setelah dikeringkan, diganti kain yang basah dengan kain yang kering dari penutup auratnya. Setelah diganti dengan kain yang kering, dianjurkan bagian-bagian sujud mayat
sebelum diangkat ke kain kafan dikasih parfum dulu. Kasih parfum yang wangi. Jadi pas diangkat jenazah itu wangi. Andai pun kalau jenazah itu melewati orang yang takziah atau orang yang datang, baunya wangi. Jadi dikasih parfum dahulu di tempat pemandian itu. Kalau perlu lubang duburnya dikasih kapas sebelum diangkat ke kafan, supaya kalau ada yang menetes jatuhnya tertahan di kapas. Setelah itu, setelah dia parfum, sudah ditutup dengan kapas lubang duburnya, baru diangkat ke kain kafan. Dan kain kapas tadi yang menutupi lubang duburnya diambil, diperiksa. Kalau ternyata pas ngangkat ada yang keluar, biasanya kapasnya berubah warna. Kalau dia berubah warna, kapasnya dibuang karena ada najisnya. Bagaimana dengan jenazahnya? Apakah dimandikan lagi? Jawabnya tidak perlu. Jadi kalau sudah dibawa ke kafan, ternyata masih keluar najisnya, tidak perlu dimandikan lagi. Langsung dikafani. Itulah pentingnya tadi menyumbat bagian duburnya dengan kapas supaya mengurangi bercecerannya najis. Setelah itu diletakkanlah jenazah itu di atas kafan. Diletak jenazah itu di atas kafan, maka setelah diletakkan di atas kafan, barulah masuk yang namanya tahapan dari mengapani atau tahapan dikafaninya mayat. Nah, inilah selesai dari memandikan jenazah. Maka hendaknya kita semua mengilmui tentang memandikan jenazah ini, karena kita tidak bisa pungkiri semua kita ini bakal jadi jenazah. Istri kita calon jenazah, anak kita calon jenazah, bahkan diri kita sendiri pun calon jenazah juga. Minimalnya kalau keluarga kita meninggal, kita yang mengurusinya. Karena memang yang paling berhak mengurusi jenazah adalah keluarganya. Kalau anak, yang paling berhak bapaknya. Kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, yang paling berhak memandikan ibunya. Kalau tidak ada wasiat. Ini menunjukkan kepada kita semua, wajib kaum muslimin mempelajari fikih jenazah. Karena manusia pasti jadi jenazah. Semua kita ini adalah calon jenazah. Maka tidak ada alasan tidak mempelajari fikih jenazah. Kecuali kalau ada yang tidak jadi jenazah. Mungkin itu alasan dia tidak belajar. Tetapi semua bakal jadi jenazah. Dan semua membutuhkan ilmu tentang fikih jenazah ini. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya, kita masuk tahapan mengkafani, kemudian menyolatkan jenazah, kemudian mengantarkan ke pemakaman, barulah setelahnya dikuburkan. Mudah-mudahan pembahasan fikih jenazah ini membantu kaum muslimin sedikit atau banyaknya untuk mengenal bagaimana cara mengurusi jenazah. Dan mengurusi jenazah itu tidaklah rumit, tidaklah sulit. Sekedar memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantarkan, menguburkan, itu tidak sulit. Semuanya mudah. Allah katakan, "Wa ma ja'ana 'alaikum fid dini min haraj." Kami tidak jadikan dalam urusan agama ini kesulitan. Semua mudah. Yang penting kita semua berusaha untuk memahami dan mempelajarinya karena mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inilah pembahasan terakhir dari memandikan. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk tahapan mengkafani dan seterusnya sampai mengkuburkan jenazah di tempat pemakaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.